Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita terus melanjutkan studi kristalisasi kita kitab Keluaran. Ini sudah tema yang ketiga dan kita menyambung kemarin yang terputus mengenai akibat daripada penyembahan anak lembu emas, atau artinya pusat penyembahan Israel ketika itu tidak lagi kepada Tuhan atau firman-Nya, tapi kepada anak lembu emas. Peristiwa itu terjadi ketika di pasal 32 kitab Keluaran itu, ketika Musa ada di atas gunung, ya, setelah mereka sudah mengadakan perjanjian. Kemudian Musa di sana 40 hari 40 malam untuk menerima loh batu, loh perjanjian yang ditulis sendiri oleh Tuhan. Tapi karena Israel tidak sabar dan dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa katanya, dan mereka akhirnya membuat anak lembu emas. Harun bahkan menetapkan hari rayanya, membuat mezbahnya untuk mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Mereka sudah mengadakan ritual lah ya, bersukacita, bergembira, menari-nari dan sebagainya. Nah, ini bentuk ibadah baru yang berpusat kepada anak lembu emas telah membuat perjalanan Israel dari sejak itu berubah sekali. Ada 3 akibat, kita sudah bahas kemarin. Yang pertama, bahwa Tuhan tidak lagi diam di tengah-tengah Israel, ya. Tuhan hanya menyertai Israel. Penyertaan Tuhan itu dalam arti dia mengutus malaikatnya untuk membawa Israel ke tanah perjanjian. Masih syukurlah Tuhan dah lepaskan itu sama sekali. Sebenarnya sudah mau dibinasakan oleh Tuhan itu bangsa itu, dan Tuhan akan mulai dari Musa membangun suatu bangsa yang kuat. Tapi Musa mencegah itu. Jadi Tuhan dengarkan doa Musa, tapi Tuhan tidak mau menyertai langsung. Dia tidak mau hadir di tengah-tengah mereka, tapi dia mengutus malaikat. Itu satu akibatnya. Yang kedua, itu keimaman atau kemah pertemuan itu yang tadinya kemah suci, itu yang dirancanakan pasal 25 itu, kalau saudara lihat ayatnya itu, supaya Tuhan diam di tengah-tengah Israel. Itu sekarang coba dulu kita lihat ya, jangan supaya jelas ini, karena ini poin yang sangat penting yang nanti kita akan aplikasikannya kemarin itu keputus ya. Pasal 25 ayat 8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ini rencana semula. Tuhan menyuruh buat kemah suci supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Tapi ketika ada peristiwa anak lembu emas, maka Tuhan bilang Musa itu berdiri dia di luar perkemahan, karena perkemahan itu sudah fokus penyembahannya nggak lagi Tuhan, tapi kepada anak lembu emas. Maka Musa berdiri di luar pintu perkemahan dan dia membangun kemah, ya, kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Siapa yang mau cari Tuhan harus keluar ke situ. Itu satu. Yang kedua ya. Yang ketiga, sekaligus Musa menantang pada umat Israel, siapa yang berpihak kepada Tuhan dan tidak berpihak kepada anak lembu emas, datang kepadaku. Dan Musa posisinya di luar perkemahan itu. Ternyata yang datang hanya suku Lewi. Itu sebabnya keimaman jatuhlah ke suku Lewi, ya. Imam karena dia boleh mendekat kepada Tuhan untuk membawa Tuhan kepada umat dan membawa umat kepada Tuhan. Jadi imam ini posisinya sangat penting di perantara ya. Israel tidak boleh lagi sebagai tadi rencananya. Kalau sudah lihat di Keluaran pasal 19 itu 3 perjanjian. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tema ini ya. Bahwa Israel akan menjadi umat kesayangan Tuhan, Israel akan menjadi kerajaan imam, artinya semuanya imam-imam dan raja-raja. Dan yang ketiga, Israel akan menjadi bangsa yang kudus. Artinya seluruh Israel itu semua sukunya tadinya imam-imam direncanakan.
Ini memang anak lembu emas ini, peristiwa ini ngeri sekali akibatnya ya. Akibatnya ngeri sekali, panjang urusannya ya. Akhirnya kita sekarang masuk tema yang satu lagi lebih dalam lagi, penyertaan Tuhan itu ya kepada Israel. Tuhan tetap menyertai Israel, terus ingat. Hanya bukan pribadinya yang disimbolkan bait suci yang berada di tengah-tengah perkemahan, enggak lagi begitu. Tuhan mengutus malaikatnya. Karena Tuhan bilang, engkau ini bangsa yang tegak tengkuk. Kalau aku sesaat ada di tengah-tengahmu, engkau akan binasa. Kira-kira begitu ya. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi penyertaan Tuhan ini. Ya. Karena ini sebenarnya kunci kebahagiaan itu atau kunci keberhasilan atau apapun saudara mau katakan itu ya penyertaan Tuhan. Buat apa berjuang di dunia ini? Kalau tidak disertai Tuhan, ya, buat apa sia-sia orang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya? Ya, penyertaan Tuhan itulah, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Christ in you, itu udah poinnya. Yang membuat Tuhan tidak menyertai dalam arti diam di tengah-tengah kita itu berhala. Udah pasti kejadiannya di kasus Israel, nanti kita lihat juga di kasus di zaman Yesus mungkin kita singgung sini, atau langsung di dalam dunia kekristenan. Ini yang mau saya bahas ini. Aplikasi lah ya. Apakah pusat penyembahan di dalam dunia kekristenan itu Tuhan atau berhala? Tentu berhalanya bukan anak lembu emas. Kalau nanti berhala di sini tentu Mamon, berhala modern itu berhala. Karena Tuhan membandingkan nggak bisa orang menjadi hamba Tuhan atau hamba Mamon. Nanti kita lihat itu ya. Jadi kita harus melihat ini penyertaan Tuhan, ini tema kita ya. Persoalannya saya mau bahas kembali barangkali detail ya, walaupun sebenarnya ini sudah sering saya singgung ya. Tapi saya menganggap ini sangat penting karena apa? Karena tidak disinggung dalam dunia kekristenan rata-rata ya, sangat sedikit sekali. Tentang kalau saudara lihat baca buku-buku teologi sistematika, ya mereka menguraikan tentang gereja. Itu hampir nggak diceritakan kejatuhan gereja itu karena apa, ya, dan apa akibatnya. Itu nggak dijelasin. Padahal itu waduh di kitab Wahyu itu poin yang sangat penting karena itu menyangkut penyertaan Tuhan. Kayak di gereja di Laodikia itu karena udah jatuh, gitu kan, 7 gereja itu di Laodikia, Yesus sudah di luar itu ngetok-ngetok pintu gereja ya, supaya siapa yang mau fellowship dengan dia membuka pintu ya. Jadi penyertaan Tuhan itu, saudara jangan anggap di dalam dunia kekristenan Tuhan masih sama dengan gereja mula-mula itu sebelum jatuh. Belum tentu, bukan belum tentu, memang tidak begitu. Mari kita lihat dulu ya. Sambil senantiasa mengingat kepada kejatuhan Israel itu penyembahan berhala. Karena ini peristiwa yang sangat penting yang merubah seluruh jalan hidup mereka sebagai suatu bangsa ya. Penyertaan Tuhan itu. Akibatnya keimamannya juga ya. Akibatnya ya semua mereka juga minta raja itu sudah mereka Israel ini ya tegar gitu ya, cenderung menolak Tuhan gitu. Padahal mulutnya bilang segala ini firman Tuhan akan kami lakukan, ngomongnya begitu gitu. Tapi perbuatannya kelihatan dia menolak. Dia ingin minta raja seperti bangsa-bangsa lain kayak begitu ya. Nah, mari kita lihat. Aplikasi ya. Apakah itu dunia kekristenan itu aja dulu lah ya. Jadi saudara tahu saya sudah mengulang ini ya. Gereja tadinya itu ya tidak ada ajaran Jebel, Bileam, Nikolaus. Tidak ada hierarki struktural, tidak ada jabatan-jabatan. Yang ada fungsinya Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, Pengajar untuk memperlengkapi. Tidak ada orang yang bangun kerajaan sendiri, menarik murid-murid kepada dirinya seperti yang di Kisah Para Rasul 20 itu. Jadi kejatuhan gereja itu penyebabnya kalau saya menyebutnya 4 ini aja deh ya.
supaya lebih gampang. Mudah-mudahan ini nanti saya mau ngejelasin lebih detail nih. Gak apa-apa lah ini tema kita penyertaan Tuhan ini di sini dulu. Saya mau bicara penyertaan Tuhan dalam dunia kekristenan. Jadi mau saya bicarakan ini karena penyertaan Tuhan dalam kemah Israel, perkemahan Israel itu tidak lagi dalam kemah itu, di tengah-tengah enggak. Kemah sucinya ada di luar, outside the camp, di luar perkemahan itu, kemah pertemuan namanya. Nah, dalam dunia kekristenan apakah Tuhan ada di tengah-tengah kehadirannya atau sebenarnya dia sudah ada di luar, outside the camp, di luar perkemahannya itu? Nanti kita lihat dulu, bentar. Gereja tadinya itu ya kejatuhan gereja ada 4 hal. Yang pertama, Paulus bilang, kisah 120. Ada beberapa pemimpin dengan ajaran palsu menarik murid-murid kepada dirinya. Sebenarnya pemimpin itu tidak boleh menarik murid kepada dirinya. Dia hanya boleh memperlengkapi saja. Ya. Hanya memperlengkapi baik sebagai rasul, nabi, penginjil, mengajar. Memperlengkapi pada gilirannya orang-orang kudus itu yang membangun tubuh Kristus. Tapi ini enggak. Ini ada pemimpin 2-3 beberapa orang. Paulus bicara kepada para penatua itu. Dia memberikan ajaran palsu dan menarik murid-murid kepada dirinya. Nanti pemimpin yang lain pun begitu, narik murid kepada dirinya. Terus akhirnya gereja itu dicabik-cabik, pecah. Inilah penyebab perpecahan gereja, yaitu beberapa para pemimpin menarik murid-murid kepada dirinya. Itulah pecahan-pecahan gereja yang kita sebut denominasi. Biasanya berdasarkan nama denominasinya apa? Ada bisa nama orang, Calvinis, Lutheran, Wesleyan, atau berdasarkan strukturalnya episkopal, presbyterian, atau berdasarkan alirannya, teologinya Injili, Reform atau Pentakosta, Karismatik, macam-macam. Ada 5.000 yang besar itu sekarang ini pecahan gereja, dan kalau kecilnya bisa 10.000-an lebih. Dan itu terus berlangsung. Gereja terus berlangsung ditabik-tabik gitu ya. Para pemimpin terus membangun kerajaan sendiri, menarik murid kepada dirinya. Bukan cuma murid ya, tentu uang juga. Nah, mari kita melihat. Itu satu ya. Ini nih biang kerok perpecahan gereja, para pemimpin itu tadi. Yang kedua, para pemimpin ini memberikan ajaran. Lain ya, saudara, kalau praktek dengan ajaran. Saya kasih tahu bedanya. Kalau praktek itu biasanya yang dikerjakan oleh beberapa orang dan belum dianggap benar. Masih berupa praktek kayak Nikolaus. Tadinya itu hanya pengikut. Beberapa orang mempraktekkan itu. Mengikuti praktek Nikolaus. Tapi kemudian dia menjadi ajaran. Kalau ajaran itu sudah disistematiskan, sudah diyakini, sudah disebarkan, dan pada umumnya sudah diterima oleh orang banyak. Itu ajaran, bedanya dengan praktek. Ada 3 ajaran yang sesat dalam dunia kekristenan yang hampir tidak pernah dibahas. Hampir. Dalam perdebatan orang bicaranya Tritunggal lah, soal kesembuhan lah, soal macam-macam sesat. Tapi yang 3 ini hampir tidak pernah. Saya lihat deh YouTube. Ya. Apa yang 3 sesat ini? Ijabel, Bileam, Nikolaus. Ya. Saya ulangi lagi. Saya nggak bosan-bosan ngulangi ini ya. Ijabel itu apa? Ya. Ingat, jadi kitab Wahyu itu Ijabel menjadi simbol. Tapi sejarahnya ada. Ijabel itu isi dari Ahab yang ada 2 tindakan yang paling menyolok itu. Merampas otoritas suaminya ketika peristiwa kebun anggur Nabot. Dan yang kedua, dia punya meja untuk memberi makan nabi-nabi Baal. Meja istana punya si Ahab. Kalau di sini apa artinya? Ajaran Ijabel dalam dunia kekristenan. Ijabel itu orang-orang pemimpin-pemimpin laki-laki ya, kebanyakan malahan, bukan perempuan. Karena dia simbol di situ Ijabel, bukan nama, bukan. Kalau banyak orang bilang Ijabel tuh istri yang berontak, enggak gitu. Itu Ijabel itu sini simbol laki-laki banyak kan di situ. Karena laki-laki inilah pemimpin gereja ini merampas otoritas Yesus dengan cara ini kan gereja itu tadinya otoritas hayat, organisme. Tangan bergerak karena hayat, kaki bergerak karena hayat, mata, telinga semua bergerak karena hayat. Otoritas tubuh itu adalah di dalam hayat itu. I am the life, kata Yesus.
Jadi Yesuslah sebenarnya yang mengatur tangan, ngatur kepala, ngatur kaki, ngatur semuanya. Tapi kalau Ijabel ini dia merampas otoritas itu, dia mendirikan otoritasnya sendiri. Itulah dalam dia searching dalam struktural otoritas apa garis komando itu otoritas itu, ya. Dan dia yang paling tingginya tentu sebagai balas sidang atau entah apa, terserah namanya. Pokoknya dia paling tinggi, dialah yang ngatur itu semua, ya. Bahkan dia bisa mencat orang dan sebagainya. Dia yang mengatur keuangan, dia yang ngatur aturan-aturan perpuluhan lah, buah sulung palsu semua itu. Gereja enggak begitu, ya. Enggak ada gembala sidang jemaat di Yerusalem. Semua rasul-rasul itu semuanya hamba-hamba memperlengkapi aja, ya. Enggak narik murid sama sekali, enggak jadi Jebel dia, ya. Satu, Jebel. Tapi ini udah jadi ajaran. Artinya sudah dibenarkan dalam dunia kekristenan. Itu sebabnya denominasi dibilang dalam dunia kekristenan itu gereja. Ada ajarannya, ya. Ini dari si Jebel ini. Dia bilang visible church dan invisible church. Kalau visible church yang kelihatan itulah pecahan itu denominasi. Itu gereja katanya. Sementara yang invisible itu yang anak-anak Tuhan yang udah lahir baru seluruh dunia itu yang invisible. Ini nggak ada ajaran itu di Alkitab, nggak ada. Itu cuma pengajaran-pengajaran Jebel ini. Dia membenarkan diri gitu loh. Ya, dia menarik kepada dirinya, dia benarkan dirinya itu dengan ajarannya itu. Kemudian habis itu Nikolaus itu dekat dengan Jebel. Niko dengan Laos. Laos itu istilah Latin, dari situlah laity, awam. Niko itu menaklukkan. Jadi si Jebel ini dia menaklukkan kaum awam. Dia mengangkat dirinya. Inilah yang diurak. Makanya ada ajaran-ajaran penundukan diri. Bahkan ada kalimat-kalimat, jangan ganggu usik orang yang kuurapi. Itu dari Jebel itu datang kalimat-kalimat itu, ya. Mencomot dalam perjanjian lama. Dia terapkan itu sehingga umat Tuhan takluk dia, takut, ya. Banyak orang jadi kultus individu. Dia takut sama, dia malah jadi kagum sama itu. Ya, makanya dalam dunia kekristenan kalau Yesus dihina-hina, orang Kristen biasanya diam aja. Tapi kalau pendetanya dihina, dia marah. Karena itu, ya, Nikolaus sudah ditaklukkan dia oleh pendetanya, sudah ditaklukkan dia oleh pemimpinnya itu, ya. Ijabel-ijabelnya itu. Kemudian satu lagi Bileam, dagang. Kenapa harus dagang? Karena dia membangun kerajaan sendiri, organisasi butuh duit, gedung juga butuh. Dia juga perlu meja Ijabel itu, dia butuh ngasih makan pengerjanya atau macam-macamnya. Dia butuh semua itu sebabnya dia harus dagang. Apa yang didagangkan? Tentu khotbahnya, ya. Makanya ada seorang pemimpin di Indonesia ini langsung aja bilang, kalau kamu makan di warung Padang kan bayar kan? Nah, kalau makan di denominasi atau makan dari saya pun gitu ya bayarlah, kan wajarnya begitu. Bukan cuma khotbah itu bayarnya aja, dia menarik lagi, ajarkan lagi buah sulung, lebih kejam itu. 1 tahun gajimu yang sebulan itu masuk ke dalam organisasi sini. Kepada saya di sini ya, kami yang ngatur. Dia bilangnya gereja yang ngatur. Bukan, itu bukan gereja, denominasi, ya, pecahannya gereja itu. Jadi dagang itu bukan hanya firman, bahkan firman itu ditulis buku-buku didagangin. Ini saya dapat buku dari Amerika nih, teman saya nih. Dia nggak dagang sama sekali, gratis saya dapat. Ntar saya jelasin lagi. Nggak boleh dagang. Ya kalau ada orang mau ngasih uang sama kita silakan. Itu digerakkan Tuhan. Tapi kalau saudara jual sesuatu, itu berarti nggak boleh. Nggak ada. Petrus, Paulus, Yohanes, cara yang menjual apapun. Baik karunia-karunia, firman, apapun nggak ada yang dijualnya sama dia. Gratis kau menerima, gratis kau beri. Ya. Dari mana mereka makan kalau gitu? Mereka nyatanya hidup kok. Gereja mula-mula nggak ada itu. Nggak salah, kebanyakan uang yang terkumpul pun itu untuk jemaat yang kekurangan, orang miskin-miskin. Nggak ada untuk pengerjanya itu. Pengerjanya hidup dengan iman. Atau kadang-kadang Paulus dia bekerja, bikin kemah, tenda dan sebagainya. Ya. Jadi ketiga ajaran ini, ya, Bileam, Nikolaus, Ijabel dan juga yang satu itu tadi menarik murid-murid kepada dirinya. Inilah yang membuat kekristenan jatuh ke dalam beribu-ribu denominasi, di mana pusatnya Alkitab bilang begini. Kekristenan itu gereja jatuh ke dalam sistem. Nah, dan saya mau cerita tentang sistem ini. Apakah sistem itu? Karena istilah Yunani kosmos, sistem, itulah yang membunuh Yesus itu. Yesus bilang di malam terakhir, aku tidak berdoa untuk dunia ini.
Sistem yang dimaksud Yesus. Aku, ya termasuk orangnya di dalam dan aktivitas, nanti saya jelasin apa itu sistem. Ya, Yesus bilang begini, sistem keagamaan secara khusus, ya, Yudaisme, ya, itu yang nggak Yesus doakan. Dia berdoa untuk murid-muridnya, ya, untuk orang-orang yang percaya, jagain mereka dari yang jahat ini. Karena sistem ini, penguasanya dunia ini, kosmos, itu iblis. Kalau kita bilang tuh penguasa di dunia ini adalah iblis, ya. Apa itu sistem? Coba saya langsung aja sistem keagamaan, ya. Dalam kekristenan, ya biar gampang, ya. Kalau sistem itu dalam kamus-kamus sih sebenarnya group of things. Jadi grup atau sesuatu satu kelompok itu, ya. That works together, bekerja dia grupnya ini bersama-sama. Kalau saudara bayangkan sistem itu roda-roda, bayangin aja roda-roda ini dihubungkan oleh tali-tali begitu kan. Pernah kan satu roda diputar, yang lain roda itu ikut, ya. Group of things that work together in a certain role, dalam aturan tertentu, ya. Nah, nanti kalau saudara lihat aturannya atau energi yang menggerakkan roda-roda itu fokusnya uang dalam dunia kekristenan, mamon, ya. Bukan Tuhan. Beda, nanti tunggu dulu, ya. Kenapa saya bilang ini? Karena dalam dunia kekristenan namanya, ya, apa gini deh, contohnya deh, Yudaisme. Itu dalam Lukas, orang-orang Farisi dibilang apa semua itu hamba-hamba uang. Karena memang dia juga dagang di Yesus itu, sama dalam dunia Kristen sama. Nah, itu hamba uang itu. Kalau nggak ada uang nggak bergerak ya. Dunia kekristenan kalau nggak ada uang nggak bisa. Ministry itu nggak jalan. Ya, termasuk semua gajinya apa semuanya sih nggak ada. Gimana? Dari mana? Mana ada orang mau kerja rodi kalau mereka bilang begitu kali ya. Padahal gereja mula-mula semuanya nggak ada dapat gaji, nggak ada dapat apa. Semua melayani bergerak karena energi roh, ya. Energi atau karena pusat penyembahannya roh, ya. Kalau ini mamon, nggak bisa enggak itu. Walaupun disangkal ya, tapi kita lihatlah nanti di hari penghakimannya. Tapi inilah sistem itu. Jadi dunia yang dibilang di sini itu sistem begini dia. Saya beri contoh langsung. Grup yang pertama kita sebutlah itu denominasi itulah satu grup, ya. Artinya kalau dikecilin bisa lagi ya, mengenai gedungnya, mengenai bendaharanya, mengenai ritualnya, mengenai macam-macam bisa. Ini aja dulu kita satu denominasi. Grup berikut sekolahnya. Dalam dunia kekristenan itu sekolahnya tuh STT apa semuanya itu. Itu grup satu sistem itu. Bagian dari sistem. Kemudian itu ada lagi jabatan-jabatan. Ya. Entah itu yang namanya sinode, yang namanya yang jabatan lokal atau jabatan yang majelis daerah dan sebagainya. Itu semuanya satu grup. Ya. Kemudian ada lagi di sini ada grup yang bisa disebut pelayanan. Ada pelayanan yang misi, ada pelayanan ini satu grup juga. Dan yang paling penting yang menjadi penggerak daripada sistem ini adalah persembahan atau sistem gaji, tarik-tarik uang itu loh, baik ajaran perpuluhan, buah sulung ada di sini. Inilah sebenarnya energi daripada sistem ini. Karena tanpa uang di sini nggak jalan ini, nggak jalan. Ya, gereja mula-mula apakah butuh duit? Butuh juga. Tapi mereka tidak digerakkan oleh uang. Mereka digerakkan oleh energi roh. Aktif, luar biasa semuanya menginjil, bergerak. Dalam 200 tahun, dunia yang dikenal saat itu ditaklukkan oleh kekristenan. Dalam 200 tahun, nggak pakai gedung, nggak pakai jabatan gembala sidang, nggak pakai apa, nggak. Semuanya bergerak karena energi roh itu. Ya dipimpin roh, makanya di Kisah Para Rasul ada 70 kali istilah dipimpin atau istilah roh. Tapi dalam dunia kekristenan, ini dia katakannya motor penggeraknya itu, yaitu uang, mamon. Disinilah kalau nggak ada uang nggak jalan ministry, nggak jalan dalam dunia kekristenan, nggak jalan. Kalau ada uang bisa mau bangun apa, mau bangun sekolah, mau bangun denominasi, mau bangun pelayanan, jabatan semuanya uang. Ya. Ini nggak bisa disangkal. Kalau ada yang mau menyangkal, ya silakan cangkal Tuhan nantilah. Ya. Tapi jangan bisa tangkap. Inilah dia sistem. Ya. Inilah dunia kekristenan yang pusat penyembahannya sebenarnya mamon. Sistem yang digerakkan atau energinya itu mamon. Ya. Tapi tidak hanya 100% mamon, karena kekristenan itu disimbolkan, gereja yang jatuh ini disimbolkan Babel. Babel itu campur aduk.
ya kacau. Ada juga energi roh tentu di situ, karena pemimpinnya kan orang-orang yang penuh roh juga. Apalagi orang-orang karismatik, Pentakosta kan penuh roh itu. Ya mereka mengaku begitu kan. Jadi campur, tapi tetap tidak bisa disangka ya. Mamon itu pegang peranan, motor penggerak. Siapa yang mau menyangkal ini ya terserah lah ya. Jadi, masih ada waktu saya. Jadi, kesimpulan daripada bagaimana Tuhan menyertai gerakan ini. Nah, inilah di kitab ini, jadi kita agak cerita jauh ya, penyertaan. Cuma topik kita penyertaan Tuhan. Tuhan tidak lagi menyertai seperti dia menyertai Christ in you atau gimana ya. Dia nggak menyertai seperti Israel, seperti sebelumnya Israel jatuh itu. Tuhan hadir di tengah-tengah, dan begitu. Jadi kalau dalam gereja-gereja yang jatuh di Laodikia itu, Tuhan sudah di luar itu, sudah mengetok-ngetok pintu di Laodikia itu. Ya. Ini sistem ini bisa kaya loh ya. Tanpa ada motor terlalu banyak energi Roh Kudus, ini sangat kaya. Ada yang bilang, ada yang berani Katolik itu, sistem itu sepertiga harta dunia itu di tangan mereka, organisasi itu. Sepertiga lagi katanya orang Yahudi, sepertiga lagi ya, itulah bangsa-bangsa lain. Ini sistem, ya, menghasilkan uang. Yahudi termasuk sekolah-sekolahnya juga, sekolah panti asuhannya, semuanya ini, ya, menjadi sistem, ya, bisa kaya, sangat kaya. Sepertiga harta dunia itu di tangan sistem Katolik itu. Nah, apakah Tuhan ada di dalam sana? Ini berhala, Jebel, Bileam, Nikolaus juga berhala itu. Ya. Apa ada di situ? Tidak lagi. Itu makanya di gereja di Laodikia Tuhan ngetok. Siapa yang buka hati, Tuhan fellowship masuk Tuhan. Ya. Oke. Sekarang kita penyertaan Tuhan ini sebenarnya kalau di sini pasal 34 ya ini ya. Masih ada waktu saya barang 2-3 menit. Di sini Musa berdoa. Tuhan di pasal 34 ini ya. Saudara melihat, oh bukan 33 yang paling jelas itu. Musa berdoa, Tuhan tolong sertai. Ini kalau pasal 33 ini dibaca semua, ini kurang lebih intinya doa Musa tuh, dia menyatukan dirinya dengan umat Tuhan. Bukankah Musa bilang ini, kau kan menyertai aku dapat kasih karunia. Tolonglah kami ini, ambillah kami. Ya. Bahkan dikatakan sekalipun, ini dikatakan ya di pasal 34 ini ya, ayat yang ke-9. Serta berkata, Musa bilang, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Musa nggak ingin Tuhan memberikan hanya mengutus saja orang, malaikat ya. Karena di sini Musa bilang ya, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Ini janganlah suruh kami berjalan, ya. Janganlah suruh kami berjalan kalau engkau tidak berjalan bersama dengan kami. Nah, ini Musa bilang begini. Berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milikmu. Inilah syafaatnya Musa. Didengarkan oleh Tuhan? Tetap tidak didengarkan. Tuhan tetap hanya mengutus malaikatnya untuk menyertai Israel dalam perjalanan. Karena kenyataannya selama 40 tahun Israel di padang gurun juga dia tidak menyembah Tuhan. Kita sudah baca itu ayatnya di Kisah para Rasul 7 ya. Kesimpulannya ya, mengenai penyertaan Tuhan ini. Dunia kekristenan tidak disertai Tuhan seperti gereja mula-mula itu. Ya. Kenapa kok jadi nggak disertai kayak gitu? Ya itu kelihatan dari dampaknya pun udah kelihatan kan. Dunia gereja mula-mula itu disertai Tuhan, sedemikian dampaknya dalam 200 tahun. Seluruh dunia yang dikenal pada waktu itu ditaklukkan. Tapi sekarang, apakah Tuhan nggak menyertai? Menyertai. Tentu Tuhan menyertai dunia kekristenan. Tapi dia mengutus malaikatnya lah, kira-kira begitulah. Ya.
ajaran-ajaran mengenai Christ in you, ya, the kingdom of God is within you, ajaran-ajaran mengenai harta harta kita tuh dalam bejana tanah liat yang bersifat batinia, yang ajaran-ajaran yang bersifat batinia, itu nggak populer dalam dunia kekristenan, enggak. Saudara kalau mengajarkan hal-hal kesuksesan batinia, Christ in you, the kingdom of God is within you, bahwa harta sejati kita itu di dalam diri kita bukan yang di luar, yang begitu-begitu nggak laku, nggak mendapat amin ya. Tapi kalau ngajarin sukses yang luaran ya, besar-besar yang luaran ya, karena itu kalau dalam kekristenan itu yang utama big city, membangun kota besar, bukan holy city, bukan kota kudus. Banyaklah saya mau bicara, cukup dulu lah ya mengenai penyertaan Tuhan, bahwa dan ada berhala di dalam perkemahan orang Israel. Sama seperti ada berhala dalam kekristenan. Apa berhala dalam ini Mamon? Yang ditopang oleh ajaran Jebel, Bileam, dan Nikolaus. Dan ada berhala itu, penyertaan Tuhan tidak lagi dalam hati, di tengah-tengah, di dalam. Tapi Tuhan mengutus malaikatnya. Menyertai. Ya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.